apa sih yang didapatkan gitu kan. Oh misalkan saya baca surah Al-Fatihah gitu kan, simple ya, saya mau mulai dengan tahu deh minimal misalkan gitu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dari ta'awudz ini kalau misalkan kita, oh memang sih dalam belajar ini dulu tuh saya belajar surat Al-Fatihah ini bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu kan. Totalnya saya itu bisa 3 bulan itu saya belajar Al-Fatihah saja ya. Karena ada huruf-hurufnya yang terkadang ini hari ini hafal, terkadang lupa, nggak ingat gitu kan. Jadi misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya pakai lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kalau lagi lagu memang dapat, tapi secara sifatul hurufnya belum dapat. Jadi gimana? Kita mengulang dan mengulang. Artinya dengan pengulangan ini adalah kita perlukan dengan cara kita melantunkan ya apa yang telah kita dapatkan. Gimana cara mendapatkan itu? Ya udah, misalkan sahabat-sahabat semua yang ada di sini, kita semuanya di sini belajar ya. Kita semuanya di sini belajar, nggak usah ada yang malu ya di sini. Oh, dia lebih hebat, dia lebih pintar, dia lebih bagus gitu kan. Justru disinilah kita boleh iri dengan orang tersebut. Kenapa? Kita boleh iri diantaranya adalah orang yang pandai, orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang ilmunya luar biasa. Itu kita boleh iri gitu. Gimana sih itu orang kok bisa gitu kan? Nah, kita bagaimana supaya bisa? Oh, kita tanya bagaimana supaya cepat bisa seperti kamu bisa seperti itu. Oh, yaitu dengan cara terus dia melatih, terus dia mengulang ya, mengulang. Nah, terus apa yang dia baca ini kalau perlu direkam ya, sahabat-sahabat Bunda. Misalkan rekamannya gini. Kita bawa HP nih ya, nih HP. Terus dari HP itu kita belajar nih misalkan surah Al-Fatihah sekarang. Atau bahkan surat-surat apa yang kita pelajari. Dari surat-surat itu kita pelajari, lanjutnya, nah kita rekam tuh. Rekam misalkan surat yang kita pelajari apa, kita rekam. Nah seharusnya huruf yang keluar apa ini? Oh, ini ada kurang nih, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terus direkam. Nah, pada saat itu kita mendengarkan mana huruf-huruf yang harus diperbaiki gitu kan. Terus seperti itu. Jadi kita gunakan lagi, kita melatih dan melatih ya. Sampai kapan? Sampai itu lebih bagus lagi ya. Tapi sih kita yang pertama sih lebih utama adalah makharijul hurufnya ya. Makharijul hurufnya kalau kita makharijnya benar, insya Allah itu tidak merusak makna. Tapi terkadang makhrajnya ini sangat mempengaruhi dengan maknanya. Begitu juga panjang pendeknya. Makhraj seperti apa sih? Misalkan Sami'un alim. Kalau Sami'un itu maha mendengar, Al-alim itu maha mengetahui. Tapi terkadang kalau misalkan kita baca Sami'un alim, oh Sami'un itu Allah maha mendengar, Al-alim itu maha pedih. Artinya juga berpengaruh banget. Iya, bahkan bisa merusak. Hati-hati. Makanya penting sekali kita mempelajari yang namanya makharijul huruf, yaitu tentang keluarnya huruf-huruf. Nah, terus kalau misalkannya kita belajar makhraj hurufnya itu bagaimana sih gitu kan. Oh, kalau makhraj huruf yang dengan metode tartila ya, metode tartila itu seperti apa sih gitu kan. Untuk mempelajari ini kita dengan irama. Oh, nggak ada kata sekarang sulit gitu kan. Sulit apa?
Ya, ini kok begini? Ya, mohon maaf ini ada kok di-upgrade ya. Oke. Jadi makhrajul huruf belajar tahsin itu sulit katanya. Susah ya. Terus sekarang ini ada metode yang luar biasa ya. Bagaimana sih supaya belajar tahsin itu eh, menyenangkan? Gimana sih belajar tahsin itu nggak bosan? Gimana sih belajar tahsin itu mudah? Nah, disinilah kita akan memulai pembelajaran kita ini dengan metode tartila bersajak. Kenapa dengan tartila bersajak? Nah, dengan tartila bersajak ini kita akan belajar dengan irama, ya. Jadi nggak ada lagi a, ha, adanya di mana a, ha, apa ya di mana? A, ha, aduh agak susah nih, gitu kan? Nah, terus gimana caranya? Oh, dengan metode tartila bersajak, dengan nyanyian. Ya, jadi nanti membiasakan ya. Mungkin sahabat-sahabat di sini yang sudah memiliki modul buku metode tartila bersajak itu boleh dibuka ya. Seperti kita nyanyikan itu ah pangkal kerongkongan tengah kerongkongan kha ujung kerongkongan qaf kaf dari pangkal lisan. Nah, jadi belajar tuh. Oh, belajar tahsin, belajar tajwid itu indah loh. Dengan cara apa? Kalau kita menikmati gitu ya. Belajar. Memang aduh, belajar saat ini sekarang malam belajarnya. Padahal, aduh, kalau malam itu waktunya istirahat, malam itu waktunya kita, aduh, ngantuk banget, lelah seharian kita. Kita beraktivitas dari pagi sampai sore dan malam waktunya istirahat, waktunya dengan yang lain. Ya sama, saya juga sama seperti bunda-bunda atau sahabat-sahabat, apalagi ayah ya, ayah bunda di sini. Jadi saya juga sama seperti bunda-bunda yang dari pagi punya aktivitas. Kalau misalkan aktivitas di satu tempat enak ya. Nah kalau saya lari ke sana, lari ke sini gitu kan. Nah tapi kalau kita menikmati itu semua, Bismillah ya, justru itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya kita diberikan usia, diberikan kesempatan. Ayo kita mulai lagi, semangat lagi untuk sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Kita mulai. Kalau misalkan ngikutin aduh nafsu kita, aduh ego kita tuh males ya. Aduh apalagi saya nih. Aduh dari pagi terus pulang zuhur jam 1 lanjut lagi ke majlis taklim yang sana, lanjut lagi ke majlis taklim yang sini, pulang maghrib. Nah, terus lanjut dengan kegiatan ada di tahfiz camp, tahsin camp. Aduh sebenarnya lelah itu semua, tapi demi Bismillahirrahmanirrahim, pejuang-pejuang Al-Quran yang luar biasa, makanya Bismillah, saya harus bisa semangat, gitu kan? Begitu juga sahabat-sahabat yang ada di sini. Yuk kita sama-sama berjuang. Jangan sampai gini loh. Jangan sampai kita mendapatkan ayat yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa dia berpaling katanya dari peringatanku, dari ayat-ayatku. Nah, terus apa? Di sini ayatnya luar biasa. Kalau misal bunda-bunda sahabat boleh buka deh ayatnya biar kita sambil menyimak ya, sambil baca Al-Quran, boleh kita buka surahnya. Surah Toha ya. Kakak tolong Al-Quran dong Kak, sebentar Kak. Al-Quran deh. Yang mana yang mama biasa baca? Itu di belakang mama. Hah? Belakang hording. Oh, siapa yang naruh di hording? Mama yang naruh, mama yang
Ini. Sudah semua dibuka surat Tohanya. Surat Toha itu surat ke 20. Sudah dibuka? Sahabat-sahabat semua sudah dibuka?